mungkin saya dulu di depan bukan termasuk dulu di Bapak Ibu ya. Saya di sini hanya terkait dengan penyampaian apa yang sudah saya dapat di guru penggerak. Nah di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan terkait dengan hasil dari modul 1 di 4 tentang budaya positif. Baik, jadi mungkin sebetulnya Bapak Ibu ya, nantinya kalau memang ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang lagi, mari kita berdiskusi bersama. Tentunya untuk apa? Di sini tujuan saya berdiri di sini adalah sharing bagaimana menciptakan budaya positif, dan ini juga merupakan sebuah autokritik bagi saya sebagai guru terkait pelaksanaan yang sudah saya lakukan. Ya, jadi saya buka dengan lagu judulnya Belajar Pancasila ya. Ya, tujuannya apa? Bagaimana kita bisa membimbing murid agar mampu mencapai namanya belajar Pancasila dengan 5 sifatnya: anak, kemanusiaan, persatuan, ada kepemimpinan, dan tentunya untuk menciptakan yang namanya keadilan sosial. Budaya positif ini kalau kita lihat dari judulnya, budaya positif itu merupakan serangkaian terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan itu gotong royong, dilakukan sopan santun, menghargai, dan lain sebagainya yang memang bisa kita tunjukkan kepada siswa. Jadi di sini fungsi guru adalah untuk membimbingnya. Baik, jadi next saja. Baik, di sini saya klasterisasi materi dari modul 1.4 yang berjudul budaya positif ini menjadi 8 bagian. Yang pertama disiplin positif, karena budaya positif itu bakal berkaitan dengan yang namanya disiplin. Oke, lanjut yang kedua, teori kontrol. Bagaimana sih teori kontrol itu? Siapa yang bisa mengkontrol diri kita sendiri, diri seorang anak? Itu akan kita bahas sebentar lagi. Yang ketiga ada yang namanya teori motivasi. Jadi bagaimana kita melakukan sesuatu itu ada teorinya, dan bagaimana klasterisasinya akan kita bahas lagi juga. Yang keempat ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan yang namanya restitusi. Jadi ini kalau saya dulu belajar tentang ini, ada materi baru yang namanya restitusi yang bisa mewujudkan yang namanya disiplin positif. Selanjutnya kita tunggu dulu, ada yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini merupakan sebuah hal yang bisa mewujudkan yang namanya budaya positif, karena kita mengajak siswa untuk meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia, apa saja kebutuhan itu, bagaimana pola tingkah laku manusia untuk memenuhi kebutuhan itu, dan yang lainnya. Ketujuh, ada yang namanya posisi kontrol guru. Dan di sini sebentar lagi kita akan bahas bagaimana sih ada berapa macam posisi kontrol dari seorang guru untuk mewujudkan yang namanya disiplin positif, budaya positif. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Bagaimana bentuk dari restitusi, contohnya seperti apa, bagaimana kita menjalankannya, semua itu akan kita rangkum sebentar lagi. Kita lihat, kita kontrol contohnya. Harapannya adalah bagaimana kita bisa menerapkannya untuk siswa seperti itu, Bapak Ibu. Baik, mungkin saya lanjutkan yang pertama, walaupun slide-nya agak kurang baik ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa dilihat. Baik, yang pertama, karena materi yang pertama itu tadi saya katakan adalah disiplin positif. Seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, ada sebuah seorang tokoh ya. Jadi tokoh itu bernama Ki Hajar Dewantara. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua juga pernah
mendengar trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ingarsus Semprudo, Ingmadi Mangkarso, dan yang terakhir Kumburi Handayani. Bagus sekali. Jadi Kumburi Handayani inilah yang merupakan logo dari Kemendikbudristek kita saat ini. Jadi ada di pojok kanan atas. Ya, jadi Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya dia menyatakan bahwasanya tujuan dari pendidikan guru sebagai pendidik adalah membimbing siswa dalam mengantarkan mereka menuju keselamatan dan kebahagiaan. Jadi poin utamanya itu adalah bagaimana dia puas terhadap kinerja apa yang kita lakukan, pelayanan pendidikan yang kita lakukan. Jadi poin utama dari yang kita lakukan di sini untuk siswa Bapak Ibu ya. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memang sejalan dengan bagaimana mewujudkan yang namanya budaya positif. Nah, kalau kita bicara terkait dengan disiplin positif, disiplin, kira-kira dalam pikiran Bapak Ibu apa yang terlintas? Disiplin. Apa yang terlintas? Pengertian disiplin, taat gitu. Ya, taat ya, dari Disiplin waktu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, taat. Selain taat, kira-kira dalam pikiran Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin itu apa? Disiplin. Aturan kah? Iya. Terima kasih Pak Saleh. Jadi salah satu yang terlintas itu aturan juga. Nah, jadi semua terkait dengan penerapan atau pengaplikasian dari disiplin positif atau budaya positif memang ada aturan. Nah di sini mungkin kita juga pernah berpikir seperti Bapak Ibu ya. Kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik. Tentu kita sebagai guru pernah berpikir seperti itu. Tidak mungkin tidak. Yang kedua, bahwasanya mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dalam pekerjaan sebagai pendidik. Jadi kita lihat di sini seharian kita ya, anak melakukan pelanggaran ataupun hal-hal aneh, kita melakukan memberikan apa namanya kayak hukuman konsekuensi. Pasti pernah kita sudah pikiran, mendidik anak itu merupakan sebuah hal yang sangat menantang. Mendidik membuat mereka menjadi disiplin. Oke, selanjutnya bisa dilihat. Jadi sebenarnya tujuan dari disiplin positif itu apa sih? Tentu kan kita ingin mewujudkan yang namanya sosial disiplin. Terus tujuannya itu apa? Tidak mungkin dong kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Kira-kira apa? Kalau kita lihat di sini ada gambar anak yang senyum, bahagia. Bagaimana menurut Bapak itu tujuannya adalah disiplin? Ya, merubah sikap, membuat suasana aman, nyaman, damai, tentram, sehingga siswa kembali lagi ya seperti tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara mengantarkan mereka untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi itu terkait dari tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Jadi tadi kan sudah kita bahas apa sih tujuan disiplin positif itu adalah untuk mengantarkan mereka atau siswa mencapai kebahagiaan. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kalimat yang saya ambil langsung dari buku pendidikan program guru penggerak, bahwasanya kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Saya underline atau memerahkan itu hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Hukuman dalam artian di sini adalah terkait dengan visi Bapak Ibu ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam penerapan atau pengaplikasian disiplin positif ini kita sebagai guru hendaknya menghindari memberikan hukuman yang bersifat merusak anak, artinya membentuk identitas gagal anak ya. Selanjutnya, baik. Selanjutnya, jadi untuk menjadi seorang murid itu mereka harus namanya mengikuti suatu aliran yang mampu, artinya bagaimana siswa itu mampu mengembangkan yang namanya motivasi dalam diri. Karena apa?
Kalau siswa itu sudah mampu mengembangkan yang namanya motivasi dalam diri, maka disiplin positif itu akan bersifat long term. Long term itu artinya bersifat jangka panjang, Bapak Ibu ya. Jadi di sini peran kita adalah membangun yang namanya motivasi diri dari seorang siswa agar mereka mampu mewujudkan disiplin positif yang bersifat long term atau bersifat jangka panjang dan tidak jangka pendek. Karena apa? Disiplin positif yang jangka pendek itu begitu kita tidak ada, artinya siswa itu tidak akan mau bersifat disiplin. Artinya harus ada seorang yang mengawasi. Begitu pengawasannya hilang, disiplinnya juga akan hilang. Jadi itu yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Oke. Jadi saya lanjutkan ke teori motivasi, Bapak Ibu. Ini adalah materi ketiga tentang penciptaan disiplin positif, yaitu teori kontrol. Jadi budaya positif itu sama dengan untuk menciptakan yang namanya budaya positif. Yang pertama yang harus kita ubah itu adalah paradigma tentang kontrol. Jadi bagaimana sih, siapa sih yang mampu mengkontrol siswa, siapa yang mampu mengkontrol orang lain. Jadi selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol yang namanya perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai diharapkan oleh guru. Nah, ini ternyata tidak sejalan dengan teori dari pembentukan disiplin positif. Baik, di sini sambil dilihat juga ya, saya menyitir dari apa yang disampaikan oleh Stephen Covey tentang bukunya Principle Centered Learning tahun 1991 tentang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan dari kontrol. Jadi Bapak Ibu kalau bisa lihat di depan ada tabel tentang dua perbedaan. Yang pertama adanya stimulus respon, yang kedua dari kontrol. Di paradigma stimulus respon kita lihat perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Tapi di teori kontrol, bagaimana kita memahami teori kontrol dulu, bahwasanya setiap perilaku, kalau kita lihat perilaku siswa, pasti memiliki yang namanya tujuan. Baik buruk perilaku pasti memiliki yang namanya tujuan. Yang kedua, di teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol, dalam hal ini hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Contoh, kalau saya mau minta uang ke Pak Saleh nggak ngasih, kan hanya Pak Saleh yang bisa mengkontrol diri sendiri. Kalau enggak ya enggak, kalau iya kasih ya dikasih. Seperti itu sedikit contohnya. Yang ketiga, di teori stimulus respon, bahwasanya saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dalam jangka waktu yang lama. Jadi begitu si pengontrol hilang, kalau di teori stimulus respon itu si pengontrol hilang, maka perilaku akan kembali ke seperti semula. Tapi dalam teori kontrol, kalau seorang anak individu itu mampu mengembangkan motivasi dalam diri, maka disiplin positif itu akan bisa tercapai. Yang terakhir adalah pemaksaan ada pada saat ujian gagal. Mungkin kita sering sebagai guru Bapak Ibu memaksa pada saat ujian gagal. Ya, jadi di sini di teori kontrol yang harus kita lakukan adalah melakukan kolaborasi dan konsensus dalam artian dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di mana kita bisa memberikan pilihan kepada siswa tentang apa yang baik buruk tergantung dari situasi dan kondisi pada saat. Saya langsung saja ke materi ketiga tentang teori motivasi. Jadi tidak terlalu banyak. Segala hal yang kita lakukan tentu memiliki alasan Bapak Ibu ya. Mari kita tanya ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Kenapa Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Nah ya, pasti. Atau untuk mendapatkan uang. Ya. Jadi ini salah satu dari teori motivasi. Ada motivasi yang terjadi pada saat kita melakukan sesuatu. Nah, dalam teori motivasi ini ada 3 motivasi perilaku yang
mendasari kegiatan atau perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan perhukuman. Jadi teori motivasi ini yang paling rendah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu, teori motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, teori motivasi yang paling tinggi yang memang harus kita wujudkan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga teori motivasi ini, yang mana yang lebih mendasari mereka melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya, kalau saya lihat sih kebanyakan siswa kita mengikuti aturan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Masih ada yang untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan masih ada sebagian kecil yang memang dia sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya ya. Jadi tujuan kita di sini adalah bagaimana bisa membangun yang namanya motivasi dalam diri siswa sehingga dia bisa berperilaku baik. Seperti itu. Saya lanjutkan. Baik, mungkin di sini agak terlambat sedikit ya. Langsung saja yang keempat akan saya lanjutkan terkait dengan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada 3 perbedaan terkait dengan apa sih itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tindakan adalah sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Jadi mungkin restitusi kalau memang Bapak Ibu sudah pernah mendengar restitusi, nanti bakal kita lihat bagaimana contoh selengkapnya. Tapi di sini yang pertama kita bisa lihat hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat mutlak dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu terkait dengan definisi hukuman dulu. Artinya peran siswa ini pasif ya, menunggu apa yang kita berikan kepada mereka. Yang kedua, ada yang namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini beda dari hukuman, sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan sebuah data yang umumnya dapat diukur. Misalnya siswa tidak mengerjakan tugas, ada konsekuensinya. Tentu saja dilakukan adanya sebuah kesepakatan. Siswa tidak piket pagi hari, mungkin konsekuensinya dia piket di siang hari, yang sering Bapak Ibu ya juga. Nah, yang terakhir itu adalah restitusi. Jadi disiplin positif yang ketiga, bagaimana menciptakan disiplin positif, yaitu dengan restitusi. Merupakan sebuah proses kolaboratif. Jadi beda dari 1 dan 2. Restitusi itu ada proses kolaboratif di mana guru membimbing siswa untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Ya, sebentar lagi mungkin akan kita tonton videonya, mudah-mudahan perangkatnya bisa diajak bekerja sama ya. Jadi di sini intinya kita membantu siswa menemukan solusi dari apa yang mereka lakukan ke permasalahan yang ada. Itu terkait dengan perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, selanjutnya, jadi kalau menurut mungkin saya ajak Bapak Ibu sambil melihat ke depan tentang membedakan yang mana sih yang namanya hukuman, yang mana sih yang namanya konsekuensi dari kasus yang saya ambil tadi Pak. Baik, nomor 1, silakan Bapak Ibu cermati dulu, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi? Kayaknya. Oke, kita anggap simpel dulu. Anggap ini konsekuensi dulu ya. Yang kedua, lari mulai di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah,
Kata aku konsekuensi yang pertama hukuman. Oke. Ntar kita angkat aja lagi. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan. Konsekuensi ya. Oke, kalau ini saya setuju kayak dengan konsekuensi. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mana ya? Nomor 5, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti Konsekuensi. kertas tugas. Konsekuensi ya. Jadi tadi semuanya lanjut aja. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena ngobrol apa? Hukuman. Ya. Dan yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jadi akan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi dari sini kita bisa tahu sedikit terlintas apa sih perbedaan konsekuensi dan hukuman. Kalau di sana hukuman itu bersifat tiba-tiba berkaitan dengan fisik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sana ada push up yang 12 jam. Kalau konsekuensi membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kalau nomor 1 tergantung ya. Kalau memang sudah ada kesepakatan sebelumnya itu bisa bersifat konsekuensi. Kalau memang tidak ada kesepakatan sebelumnya itu bisa bersifat hukuman. Jadi kuncinya kesepakatan aja. Tapi lebih cenderung kalau memang ada hukuman ada berkaitan dengan fisik yang merendahkan martabat siswa itu terkait dengan hukuman ya. Artinya membuat malu seperti itu. Oke, jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi lihat Bapak Ibu, di sini hukuman itu membentuk yang namanya identitas gagal siswa. Dan identitas sukses itu dibentuk melalui yang namanya konsekuensi dan restitusi. Karena apa? Konsekuensi dan restitusi itu bersifat lebih fair dari hukumannya. Kalau hukuman itu karena bersifat satu arah, artinya kita lihat satu-satu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kita belum ke restitusi, sebentar lagi kita lihat bagaimana sih bentuk dari restitusi itu. Yang kedua, kalau hukuman membuat siswa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Karena setelah kita memberikan hukuman biasanya ya, kenapa saya diperlakukan seperti itu? Karena pada dasarnya hukuman itu kan tidak berdasarkan kesepakatan. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk siswa atau murid untuk jangka waktu yang pendek, karena memang sudah ada yang namanya pembahasan terlebih dahulu kesepakatan. Dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Di hukuman, di poin nomor 3, korban mendapatkan keadilan. Ya tentu karena korbannya, jadi kita sesuaikan dengan apa yang dia lakukan. Di konsekuensi sifatnya korban bisa diabaikan dan untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Di poin keempat, murid atau anak akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi ini teorinya dulu Bapak Ibu ya. Hukuman perilaku pasif agresif menyimpang. Jadi kalau diberikan hukuman ada penolakan, tentunya ada unsur agresif. Dan pasifnya di mana? Pasifnya pada saat siswa diberikan pasrah terhadap apa yang diberikan dari hukum. Untuk konsekuensi, penguatan hanya berjangka dalam jangka waktu yang pendek. Dan untuk restitusi di poin terakhir adalah masalah terpecahkan. Oke, langsung saja kita ke poin nomor 5, yaitu keyakinan kelas. Sambil kita menunggu Bapak Ibu, perlu saya jelaskan dulu. Poin nomor 5 itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah perwujudan dari disiplin positif, bagaimana kita
memberikan atau menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Fungsi kita mengetahui atau membuat keyakinan kelas tentu saja hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Maksudnya apa? Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita memberikan apa yang anak-anak yakini, kita mengarahkan anak untuk yakini sebuah nilai-nilai, sehingga pada saat dia melakukan kegiatan atau sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, dia bisa memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu di tabel. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menentukan nilai kebijakan, nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, ada peraturan seperti ini: kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang dituju apa? Nilai kebajikan. Disiplin bertanggung jawab ya. Oke, kalau kebajikan, kembalikan barang. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan yang dia apa? Dilarang mengganggu, menghormati orang lain. Oke, baik, terima kasih. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu. Oke, jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan ya, Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan itu terkait dengan nilai kebajikan yang dituju. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Melakukan kekerasan, nilai kebajikan yang dituju, kira-kira kemanusiaan. Oke, dan kemanusiaan, toleransi. Oke, menghargai juga ya. Jadi itu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, di sini ada contoh-contohnya, dan saya juga pernah mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas yang bisa dijadikan pedoman. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas. Satu, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan dari keyakinan kelas tersebut senantiasa dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Jadi hindari membuat pernyataan dari keyakinan kelas yang negatif. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Ini salah satu contoh mungkin yang paling kanan. Keyakinan kelas ada 4: selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen setiap tugas, dan senantiasa membantu. Jadi poin utamanya adalah ada unsur dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini siswa. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini ada unsur kolaborasi Bapak Ibu ya. Tidak boleh Bapak Ibu yang membuat. Jadi fungsi guru di sini adalah mengarahkan. Selanjutnya, keyakinan kelas itu kedua, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi itu salah satu contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini mungkin sedikit keyakinan kelas yang saya buat dengan anak-anak. Jadi saya minta yang pertama anak itu membuat bagaimana kelas yang Anda inginkan. Mereka saya suruh buat kelompok berdiskusi untuk menentukan kelas yang mereka inginkan, bagaimana cara mencapainya. Kelas yang mereka inginkan, bagaimana cara mencapainya, sehingga mereka pada akhirnya mereka membuat sebuah keyakinan. Dari 20 orang siswa, mereka semua telah membuat keyakinan kelas, dan saya telah sertifikasi semua keyakinan kelas mereka itu menjadi 9 bagian. Yang pertama, dari apa yang mereka lakukan, mereka meyakini bahwasanya harus jujur kepada guru dan teman. Jadi pada saat mereka melakukan pelanggaran lagi, kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Oh, kalian sudah membuat ini loh, yang mana keyakinan kelas yang mereka langgar. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki atau mewujudkan keyakinan kelas tersebut? Nanti goalnya kesana Bapak Ibu pada saat melakukan penanganan kasus.
Yang kedua, menaati peraturan yang ada. Yang ketiga, tidak akan datang terlambat. Jadi ada poin disiplin atau nilai disiplin dalam hal ini. Yang keempat, bekerja keras atau bersungguh-sungguh belajar. Yang kelima, benar-benar menjalankan tanggung jawab, entah itu piket, tugas, dan lain sebagainya. Keenam, saling membantu sesama teman dalam hal positif. Ketujuh, saling menghormati antar pemeluk agama. Dan kedelapan, menghargai yang sedang berbicara di depan kelas. Dan yang terakhir atau nomor 9 adalah dalam bermain harus ada batasnya. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi terkait dengan tidak apa yang akan dilakukan pada saat siswa melakukan suatu hal itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas dan kita arahkan mereka bagaimana mewujudkan keyakinan kelas seperti itu. Oke, langsung ke materi ke-6 karena kita ada 8 materi di sini. Ya, ke-6 itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi segala hal yang kita lakukan itu sangat berkaitan dengan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sebuah perwujudan dari pola tingkah laku. Tentunya untuk memahami kebutuhan dasar. Kalau Bapak Ibu lihat di depan di gambar 1 itu ada anak yang bermain. Ya, kira-kira kebutuhan yang mereka penuhi itu apa? Kesenangan ya. Jadi kalau bermain dia memenuhi kesenangan. Yang kedua, dari gambar tersebut kita bisa lihat siluet ada anak yang berkelahi. Kira-kira kebutuhan yang mereka penuhi bukan kesenangan lagi ya, tapi mungkin ya penguasaan atau pelampiasan. Dan terakhir di sini ada anak makan di kelas. Mungkin kebutuhan yang ingin dia capai adalah kebutuhan untuk hidup. Baik, langsung saja di teori kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebentar lagi lihat di sini ada gambar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, adalah kita ambil dari tengah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi segala perilaku siswa atau manusia atau individu akan berkaitan dengan 5 kebutuhan ini menurut Dr. William Glasser dalam Choices Theory. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, dan yang ketiga kebebasan, yang keempat ada kebutuhan dasar akan kesenangan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat anak-anak bermain terlalu ekstrim itu mereka sebenarnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar kesenangan. Mungkin saja di rumahnya tidak senang mereka atau tidak terpenuhi dia mencari di sekolah. Yang selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini terkait dengan pengakuan atas kemampuan. Jadi ketika kelima kebutuhan dasar terpenuhi dan memadai, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Sedangkan sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka akan mengalami emosi negatif. Maksudnya dalam hal ini seperti bosan, sedih, kecewa yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang besar. Jadi untuk teori terkait dengan disiplin positif ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau nanti videonya tidak terputar dengan maksimal, minimal kita dengar suaranya aja ya. Baik, ini terkait dengan teori dari kebutuhan dasar manusia yang saya ambil langsung dari sumbernya di Kemenpun. Dan
bagian dari proses produksi termasuk kebutuhan kebutuhan untuk rasa apa juga termasuk dalam bagian ini. Agar murid dapat belajar dengan baik jika mereka merasa aman, pandang, dan paham ini. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka masuk sekolah dengan program atau bila memang mereka belajar. Setelah kita mengetahui pendidikan pertama dan kemudian besar kita mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima berkelompok atau komunitas atau kebutuhan love environment. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk kita terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok dinamik. Semua murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan keluarga. Bahkan murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin belajar. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena semua murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki emosi murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan yang digunakan atau kebutuhan membuat kebutuhan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja mereka mau. Melainkan diberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan. Jangan mengingatkan mereka dengan percaya diri dan memberi mereka kesempatan mencoba hal yang baik. Pembelajaran dengan metode yang beragam yang baik juga akan memungkinkan murid dengan kebebasan. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa diberi oleh murid sesuai dengan mereka sangat baik untuk mengembangkan murid lebih mandiri dan memiliki motivasi bersama. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk diri, memiliki otonomi, hidup pilihan, dan mampu menjadikan arah hidup. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan keselamatan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Mereka menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang. Sebagai guru, jangan ragu-ragu dengan sengaja masukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan.
diakui pencapaian dan ketampilannya, diingatkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa hidup. Maka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol. Pada titik yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena buruk selalu berpengaruh dalam hidup. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan permasalahan yang hidup biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang didasari dengan dan dengan apa. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak bersikap asertif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka miliki dan mendasari tindakan mereka. Tadi terkait dengan kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Jadi fungsinya apa sih kebutuhan dasar? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya pada saat siswa melakukan sesuatu, tugas guru adalah untuk memahami dan mencari tahu terkait dengan kebutuhan apa yang kurang dalam diri mereka sehingga kita bisa memenuhinya di sekolah. Tujuannya apa? Tentunya untuk menunjukkan yang namanya budaya positif dan disiplin positif. Baik, langsung saja ke materi nomor 7. Ini merupakan dua materi terakhir terkait dengan posisi kontrol Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru dalam mewujudkan yang namanya budaya positif atau disiplin positif. Yang pertama adalah posisi kontrol terhukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, ada yang namanya posisi kontrol lemah. Bagaimana seorang guru bisa menjadi lemah pada siswa sehingga apa yang dilakukan diinginkan bisa didengar. Selanjutnya ada posisi kontrol yang namanya pemantau atau monitor. Yang terakhir di sini bagaimana kita mewujudkan yang namanya posisi kontrol manajer Bapak Ibu ya. Apa sih perbedaan dari setiap posisi kontrol tersebut? Sebentar lagi kita akan lihat perbedaannya satu-satu dan bagaimana contohnya. Baik, sambil menunggu terkait dengan posisi kontrol ini, baik. Kita tinjau satu-satu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Posisi sambil menunggu, jadi penghukum di sini seseorang atau seorang penghukum biasanya melakukan hukuman itu terkait dengan hukuman fisik maupun verbal. Nah di sini kata-kata atau kalimat yang mungkin sering berucap, patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Jadi ini dari posisi kontrol penghukum mungkin ini juga pernah saya lakukan. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara
agar pembelajaran bisa berhasil, itu cara dia. Ya, jadi sesuai dengan teori untuk mewujudkan disiplin positif, ternyata pemukul itu tidak bisa mewujudkan yang namanya budaya positif dan disiplin positif. Yang kedua, membuat siswa atau membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan atau rendah diri. Jadi kalimat yang sering terucap dari membuat orang merasa bersalah ini, ibu atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Dan di posisi kontrol kedua ini sebagai membuat merasa bersalah, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Ternyata itu efek tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangnya. Itu terkait dengan membuat rasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga, teman. Jadi posisi kontrol yang ketiga itu adalah posisi kontrol teman, yaitu guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kalau Bapak Ibu akrab dengan siswa, itu sudah termasuk dalam posisi kontrol teman, dan ini juga sering dilakukan ya. Jadi di posisi kontrol teman ini sering sekali kalimat yang berucap seperti ini. Ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya, atau demi Ibu ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, hal lain yang mungkin timbul dari murid adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, karena kan di sini terkait dengan hubungan kedekatan atau keakraban. Jadi kalau yang tidak akrab biasanya murid tidak mau mendengar. Yang keempat, pemantau. Pemantau seperti yang kita tahu sama seperti CCTV ya. Jadi di sini memantau artinya mengawasi. Jadi Bapak Ibu memantau dari data. Jadi di sini kalimat yang sering terucap, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, saat guru sebagai posisi pemantau tidak ada, maka seolah-olah murid itu akan bebas. Jadi di sini memang bisa mewujudkan yang namanya disiplin positif, tapi tidak bersifat long-term Bapak Ibu. Posisi kontrol yang terakhir adalah manajer ya. Jadi jadi posisi kontrol manajer ini di mana guru bersama siswa, Bapak Ibu, di sini berbuat sesuatu, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung mereka untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi kontrol kelima ini merupakan sebuah posisi kontrol yang mampu mewujudkan yang namanya budaya positif. Jadi beberapa kalimat yang mungkin terdengar, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jadi di posisi kontrol manager itu bisa bersifat sebagai teman, pemantau. Tujuannya adalah untuk membimbing murid. Apa yang kamu yakini pada saat siswa itu melakukan sebuah pelanggaran, pertanyaannya apa yang kamu yakini? Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi di sini fungsi guru adalah membimbing, biarkan siswa yang melakukan tersebut. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal yang telah kamu lakukan? Jadi di sini biarkan siswa mencari permasalahan terkait dengan apa yang mereka lakukan. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi dalam posisi kontrol manajer ini, seorang guru membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi kita membuat yang namanya identitas berhasil dari siswa untuk mampu mewujudkan dan mengatur dirinya sendiri. Jadi bagaimana sih perbedaan dari kelima posisi kontrol ini? Bapak Ibu bisa lihat tampilan di video berikut. Jadi yang pertama ini adalah posisi kontrol penghukum ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu,
Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghubung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghubung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Baik, kita lanjut ke posisi kedua, membuat orang merasa bersalah. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, seperti itu yang bikin bapak kepala sekolah, nak. Kok bisa nggak ibu tidak bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu bikin bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang diri dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis Bu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu orang menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ini beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersiap dulu untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih bersifat eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga dalam waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang keempat, monitor.
atau pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah dari Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk pengambilan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Jadi ini merupakan sebuah posisi kontrol yang mampu memulihkan yang menjadi disiplin positif. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salaman saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alami di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya, Aema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Aema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang ingin kamu lakukan Naren? Agar tidak terlambat dulu lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 17. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, itu jadi perbedaan dari 5 posisi kontrol itu ya. Jadi tujuan yang terakhir posisi kontrol manager adalah agar siswa mampu mencari solusi terkait dengan permasalahan yang bukan seperti itu. Baik, saya langsung saja ke materi terakhir, materi ke-8 terkait dengan restitusi. Karena tadi kan sudah dijelaskan restitusi itu apa dan bagaimana contohnya akan kita saksikan sebentar lagi. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 langkah, namanya juga segitiga. Ada 3 langkah dalam melakukan berharap kepada siswa untuk menunjukkan yang namanya disiplin positif. Yang pertama, di segitiga restitusi ini, langkah pertama yaitu menstabilkan identitas dari kontrolnya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan.
Bagaimana contohnya? Sebentar bakal kita saksikan juga. Yang kedua, langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi dalam teori kontrolnya kita harus meyakini bahwasanya semua perilaku anak memiliki alasan. Tujuannya adalah kita harus mengerti. Intinya kalau kita sudah mengerti, kita bisa membimbing siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka buat. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke keyakinan kelas. Kita giring dia ke keyakinan kelas seperti itu. Nah, terkait dengan segitiga restitusi ini, kalau digambarkan seperti ini. Yang pertama, validasi, menstabilkan identitas dari yang paling bawah Bapak Ibu ya. Jadi di sini mungkin kalimat yang sering terucap, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dalam pelaksanaan restitusi kurang lebih ada kalimat seperti ini dalam menstabilkan identitas. Tindakan yang kedua adalah setelah menstabilkan identitas, bahwasanya ia sudah menstabilkan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan cara apa? Ada pertanyaan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi terkait itu di sisi kiri yang di sebelah kanan saya. Yang ketiga, segitiga terakhir atau langkah terakhir dalam pelaksanaan restitusi, menanyakan berkaitan dengan segitiga restitusi ini. Mari kita sama-sama melihat bagaimana contoh penerapan dalam pelaksanaannya. Pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngapain mereka lah Pak. Coba saya bisa. Iyalah, masih saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masih saya dituntut kamunya. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki kata lagi. Hanya itu saja. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Bergemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berjuang lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang disampaikan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau lebih kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Jadi saat itu saya menjadi nanti. Jadi tidak mengingat itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu nanti yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa berarti kewajiban diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil kebenaran sedikit, kalau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang kerja. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, jadi itu terkait dengan restitusi Bapak Ibu ya. Jadi apa sih tujuan melakukan hal tersebut? Intinya kita membentuk identitas berhasil dalam diri siswa agar mereka mampu mandiri, sehingga nantinya mereka bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan mampu mengembangkan diri mereka. Jadi itu saja terkait dengan materi dari disiplin positif yang saya dapatkan di pendidikan guru program. Bapak Ibu, segala kekurangan dan kelebihan mungkin mohon dimaklumi karena ini terkait dengan sharing saja Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sebelum saya tutup Pak Ibu,
Mungkin ada yang ingin bertanya atau didiskusikan terkait dengan perwujudan dan disiplin positif. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin sambil jalan aja nanti ya. Jadi bagaimana kita mewujudkan disiplin positif, mengambil langkah posisi kontrol sebagai manajer, dan bagaimana sedikit demi sedikit kita menghilangkan yang namanya pemberian hukuman, khususnya yang dapat membentuk identitas gagal siswa. Jadi terkait dengan penyampaian materi ini mungkin saya cukupkan Bapak Ibu. Mungkin saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan saya berdoa. Om Sakti. Saya dan teman-teman telah berdiskusi tentang kelas impian dan cara mewujudkan impian tersebut, serta telah menuangkan dalam keyakinan kelas. Semoga keyakinan kelas ini dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Dadah. Terkait dengan rencana perbaikan, dalam hal ini materi tentang disiplin positif mengajarkan saya sebagai pendidik untuk mampu melihat bahwasanya segala tindakan yang dilakukan oleh siswa itu memiliki alasan. Nah, alasan-alasan tersebut berkaitan dengan yang namanya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah kebutuhan terkait dengan penguasaan. Nah, dalam hal ini, guru harus mampu menggali terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Materi ini juga memberikan autokritik bagi saya, di mana dulu terkait dengan posisi kontrol, saya sangat sering menggunakan posisi kontrol penghukum, di mana yang saya rasakan adalah penghukum bisa membuat siswa jera dan langsung tepat sasaran. Akan tetapi hal tersebut tidaklah sebaik yang saya pikirkan, bahwasanya posisi kontrol yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan posisi-posisi sebagai manajer sehingga siswa mampu untuk menggali dirinya dan membuat sebuah identitas berhasil. Terkait dengan implementasi ke depan, dalam hal ini saya sebagai guru haruslah selalu melihat bagaimana terkait dengan alasan-alasan siswa melakukan tindakan dan bagaimana saya sebagai guru mampu mengambil posisi kontrol sebagai manajer dalam melakukan sebuah restitusi. Restitusi dalam hal ini sangat baik dilakukan agar siswa tidak mengalami yang namanya identitas gagal. Guru adalah membimbing siswa agar mereka mampu menemukan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Hal inilah yang dilakukan terkait dengan restitusi dalam posisi kontrol manager. Saya harap ke depannya pendidikan di sekolah saya khususnya dan di Indonesia bisa berkembang baik melalui serangkaian kegiatan-kegiatan baik yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi bangsa ini. Terima kasih.